Shalom, jumpa kembali dengan saya Gustono Asin di program saya Mengikuti Yesus. Di episode yang ke-61 ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat menarik. Satu pesan khusus untuk para hamba Tuhan maupun bagi jemaat Tuhan agar lebih memahami situasi dan kondisi hamba Tuhan di dalam pelayanannya. Judul firman Tuhan yang akan saya bahas di kesempatan ini adalah hamba Tuhan juga manusia. Hamba Tuhan juga manusia. Nats Alkitab yang akan kita baca terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah hukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara, sebelum saya masuk pembahasan tentang Nabi Elia, saya ingin membahas tentang topik ini, hamba Tuhan juga manusia, ya, dari apa yang saya amati dan saya temukan di lapangan. Karena saya adalah seorang penginjil, saya sering berjumpa dengan banyak hamba Tuhan dan saya melihat dan mengetahui banyak kisah tentang kehidupan hamba Tuhan di dalam pelayanan mereka, khususnya yang di desa-desa, ya. Jadi saya ingin melihat dari sudut pandang secara umum terlebih dahulu sebelum kita masuk ke membahas topik tentang Nabi Elia ini. Saudara, suatu ketika saya berusia antara 6 sampai 7 tahun seperti itu, di rumah kami kedatangan seorang hamba Tuhan yang masih sangat muda, baru selesai sekolah Alkitab. Dia sangat bersemangat untuk memberitakan Injil dan dia diutus ke satu daerah di pedalaman tidak jauh dari kota kami, dan tempat itu harus ditempuh dengan memakai perahu, ya. Mungkin membutuhkan sekitar 1 jam kalau mendayung. Dan kalau misalnya memakai mesin mungkin sekitar 30 menit, ya. Dan pemuda ini sangat bersemangat, dia datang ke rumah kami. Bapak saya itu juga mendukung pelayanannya, dan dia ditempatkan di sebuah daerah yang sangat pada waktu itu cukup terisolir maksud saya. Dan tidak ada sinyal, tidak ada, tentu saja pada waktu itu belum ada sinyal HP, ya, belum ada HP masalahnya. Tidak ada listrik, tidak ada TV, tidak ada hiburan, ya, dikelilingi hutan-hutan, dan tempat itu sangat sulit akses untuk ke tempat itu. Hanya satu-satunya jalan untuk ke sana adalah melalui jalur Sungai Kapuas. Tapi pemuda ini sangat bersemangat, dan saya ingat saya pernah bergelantungan di tangannya. Saya bergelantungan di tangannya yang sangat kuat itu. Dia mengangkat saya, menggendong kami dan adik saya, ya, bermain-main dengan kami. Dan saudara, akhirnya dia terjun ke dalam pelayanan. Selama bertahun-tahun dia melayani tempat itu. Pada awalnya semua berjalan baik, tapi makin lama keadaan semakin tidak baik. Saya tidak tahu secara persis hambatan apa, permasalahan apa yang terjadi dalam pelayanannya, sehingga pada akhirnya dia meninggalkan pelayanan itu. Setelah dia melayani selama berapa tahun, dia tinggalkan tempat pelayanan itu dan pergi dalam keadaan seperti orang yang kalah, ya. Kami mendengar kabar bahwa ketika dia pergi dari tempat pelayanannya itu, mengundurkan diri, dan kami mendengar satu kabar yang sangat mengejutkan bahwa hamba Tuhan ini, pemuda ini,
meminum racun serangga dan dia mencoba untuk bunuh diri. Dia mengalami depresi berat. Kami tidak tahu apa penyebabnya, kok dia bisa seperti itu. Padahal dia seorang hamba Tuhan, dia sudah tahu firman Tuhan dan banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan pasti dia sudah tahu ya. Bahkan dia mengajarkannya kepada orang. Tapi kenapa dia sampai depresi sedemikian rupa? Dan akhirnya mereka melarikan dia ke rumah sakit. Nyawanya tertolong. Tapi dalam keadaan pemulihannya saudara, ternyata dia nekat sekali mau bunuh diri lagi. Dan dia akhirnya melompat dari gedung. Dan ketika dia lompat dari gedung, itulah yang mengakhiri hidupnya. Dia mati mengenaskan, bunuh diri. Dan kisah ini betul-betul membuat heboh dan membuat kaget orang-orang yang mengenal dia. Tidak disangka. Dan saya masih punya fotonya. Dia berfoto dengan beberapa teman-teman hamba Tuhan dan juga bapak saya ada di situ di dalam foto itu. Kelihatan sekali dia senyum, dia memiliki semangat yang luar biasa yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Tapi malang sekali akhir hidupnya bisa seperti itu. Saudara, karena hamba Tuhan juga adalah manusia. Hamba Tuhan. Memang banyak hamba Tuhan menghadapi tantangan dan pelayanan, tapi tidak memutuskan seperti hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi. Tapi saudara, ini menunjukkan bahwa di dalam pelayanan ya, tidak semua hamba Tuhan itu mampu menghadapi begitu banyak tantangan yang mereka hadapi, karena mereka juga adalah manusia biasa. Bahkan saya mendengar sebuah kisah, ini sebuah kisah nyata juga, ada seorang hamba Tuhan dari California bernama Jared Wilson. Ya, dia bahkan adalah seorang konselor yang khusus melayani orang-orang yang depresi. Dan dia menggembalakan jemaat yang sangat besar di California, sekitar 15.000 orang jemaat. Bahkan dia mendirikan sebuah yayasan, menghimpun dana untuk membantu orang-orang yang depresi, saudara. Tapi saudara, sungguh sangat disayangkan. Hamba Tuhan ini berumur sekitar 30 tahun ini, Jared Wilson, akhirnya juga bunuh diri. Padahal dia melayani orang yang depresi, menolong orang-orang yang depresi supaya mereka jangan sampai bunuh diri. Tapi akhirnya dia sendiri bunuh diri. Nah, saudara, mengapa saudara ada hamba Tuhan yang bisa depresi bahkan sampai bunuh diri? Nah, saudara, karena apa? Saya menemukan fakta di lapangan menurut pengamatan saya. Sebelum kita terjun ke topik tentang Elia ya, ini secara umum saja saya bahas dulu. Ya, mengapa hamba Tuhan bisa depresi? Yang pertama, kan hamba Tuhan juga manusia. Jangan samakan dengan pisau belati. Ada lagunya saudara. Rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya. Hamba Tuhan juga manusia, jangan samakan dengan pisau belati. Dia punya rasa, punya hati, saudara. Hamba Tuhan juga terdiri dari kulit, tulang, dan daging. Bahkan ia juga sama dengan manusia lainnya yang berasal dari debu dan tanah. Ia bukan dari planet lain, saudara. Tapi dia juga dari planet bumi ini, saudara. Bedanya hanya ia mendapat panggilan khusus dari Allah untuk memberitakan kabar Injil keselamatan. Dan dipercayakan oleh Allah untuk menggembalakan umatnya. Dia diberi karunia khusus, dia dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk melayani. Tapi dia juga manusia biasa. Bahkan Alkitab mengatakan dalam kitab Yakobus, Elia juga adalah manusia biasa. Yang menjadi luar biasanya adalah iman dan doanya. Tapi dia juga manusia biasa. Dan kita tadi melihat cerita di dalam kisah Elia, dia depresi. Dan dia bilang kepada Tuhan, cabut saja nyawaku Tuhan. Dan ada gelagat-gelagatnya mungkin. Pada waktu itu dia sedemikian putus asa dan bahkan ingin bunuh diri. Mungkin ya. Mungkin. Nah, saudara, itu yang pertama, kenapa hamba Tuhan bisa depresi? Karena mereka juga manusia biasa. Ya. Jangan samakan dengan pisau belati. Yang kedua, saudara, orang-orang memberi ekspektasi berlebihan. Ya, hamba Tuhan dituntut sempurna, suci, tidak boleh ada salah, tidak boleh ada cacat, apalagi ada dosa. Bahkan jika ia tidak cukup beruntung, saudara, kalau ia menggembalakan jemaat yang dalam tanda kutip ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi modern, ya, orang Farisi modern masa kini, jemaatnya itu pinter-pinter dan kritis-kritis yang memiliki tingkat kritisisasinya super level dewa, saudara, level dewa bujana atau dewa 19. Maka ia harus siap-siap dilengserkan dan angkat kaki. Ya, tidak ada salah pun dicari-cari kesalahannya. Ini repot jadi hamba Tuhan.
kalau menjumpai jemaat yang kayak ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus saja dikritik, saudara. Apalagi hamba Tuhan yang adalah manusia biasa. Ya, repot dia kalau dia ketemu orang-orang yang punya level kritisisasi tingkat dewa bujana dan dewa 19. Saudara, tidak mengkudeta pun minimal mereka tidak mau datang ibadah. Kalau mereka udah membuat analisa dan mengamati khotbahnya tidak bagus, jarang kunjungan lah, ya, kurang bisa memimpin lah, dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka sudah bikin pengamatan seperti itu, mereka cari-cari kesalahan, mereka akan melengsarkan. Apalagi kalau khotbahnya suka nyindir-nyindir, bikin tersungging dan tersinggung, saudara. Ya, tinggal tunggu tanggal mainnya aja, hamba Tuhan itu disingkirkan sama mereka. Kalau jarang senyum, hamba Tuhan itu dibilang sombong. Kalau banyak obral senyum, dibilang ada maunya. Nih, pasti ada maunya, makanya dia senyum-senyum terus. Kalau terlalu gemuk, dibilang rakus. Makan mulu. Ya. Nggak pernah puasa, katanya, kalau dia terlalu gemuk. Kalau terlalu kurus, saudara, katanya kurang iman. Ya. Saudara, jadi Anda maunya apa? Kamu maunya apa, bro? Gitu. Ya, kurus nggak boleh, gemuk nggak boleh, senyum terlalu banyak nggak boleh, kurang senyum juga nggak boleh. Maunya apa, bro? Ya. Itu yang kedua, yaitu orang memberi ekspektasi terlalu berlebihan, dan itu menjadi beban dan sangat membebani hamba Tuhan itu. Tertekan rasanya dia. Ya. Padahal dia juga manusia biasa, saudara. Yang ketiga, ya, berjumpa dengan jemaat kepala batu, atau seperti saya bilang tadi, ya, yang membuat hamba Tuhan bisa stres, bisa depresi adalah ketemu jemaat kepala batu. Ya. Jemaat yang masih kambing, dan dalam tanda kutip masih kambing dan belum jadi domba, saudara. Itu susah diatur, nanduk terus, ya. Jemaat ahli Taurat dan orang Farisi masa kini. Nah, itu jemaat kepala batu itu. Yang maunya banyak, yang dominan, yang keinginannya harus dituruti, yang kayak anak kecil, ya. Yang kurang dewasa, itu repot sekali ngurusnya itu. Nah, itu bikin stres tuh hamba Tuhannya. Ngurus 2-3 orang aja yang kayak gitu udah stres, apalagi kalau semua jemaatnya kayak gitu. Atau 50%-nya aja udah stres hamba Tuhannya. Selesai pembangunan misalnya, biasanya saya lihat, ya, banyak terjadi perpecahan dan hamba Tuhannya banyak yang angkat kaki. Setelah selesai pembangunan, saudara, biasanya seperti itu. Karena kalau waktu pembangunan itu, yang ini maunya begini, yang ini yang begitu, yang si ini begini, yang ini si ini maunya begini. Jadi yang salah satu nggak dituruti, pecah. Yang salah satu nggak dituruti, nanti ya ngerajuk dan sebagainya. Ya begitulah, kira-kira ketemu jemaat yang kepala batu. Jadi akhirnya hamba Tuhannya tertekan dan stres, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kenapa hamba Tuhan bisa depresi dan stres? Ia dituntut harus bisa segalanya. Dia harus bisa segalanya. Dia harus bisa jadi seorang konselor, dia harus bisa memimpin, dia harus bisa nyanyi, dia harus bisa main musik, dia bisa jadi office boy juga, tukang bersih-bersih, dia juga harus bisa bertukang yang masang ini, masang itu, dan sebagainya. Terutama ketika dalam perintisan awal, semuanya diborong habis. Dia yang nyanyi, dia yang main musik, dia yang mimpin pujian, dia juga yang khotbah, dia juga yang bersih gereja, dia juga yang cuci WC, ya. Stres lah hamba Tuhan itu. Dia juga office boy, apalagi misalnya sudah bertahun-tahun tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan, jemaatnya tidak bisa mengerti dan tidak mau meringankan tugas hamba Tuhan itu. Waduh, semuanya mesti dia, saudara. Lama-lama mati berdiri, ya. Saudara, apalagi jadi hamba Tuhan gereja karismatik misalnya yang Pentakosta, itu harus penuh dengan urapan, doanya harus penuh mujizat, dia harus sakti, dia harus setan-setan harus takut sama dia gitu. Jadi kalau dia datang lu harus penuh urapan, kalau dia doa itu harus penuh mujizat. Itu menjadi tekanan sebenarnya, itu menjadi beban bagi seorang hamba Tuhan. Kalau dia bikin KKR, orang bawa jemaat yang pakai kursi roda dan sebagainya, nah itu kalau nggak sembuh gimana gitu, ya. Terutama yang karismatik dan Pentakosta itu beban itu, ya. Dan khotbahnya mesti bagus, ya. Jadi ya dituntut bisa segalanya, khotbahnya mesti bagus, ya. Nggak bagus, ya, kalau misalnya suka nyindir-nyindir, ya siap angkat kaki dan sepak jauh-jauh, saudara. Ya, bayangkan saudara,
Semua hal dia harus bisa kuasai. Ya, ini pekerjaan yang betul-betul rumit jadi hamba Tuhan. Ya, bisa jadi konselor, harus bisa nyanyi, harus bisa main musik, harus bisa mimpin dan sebagainya. Mengorganisasi, ya tuntutannya sangat banyak. Nah itu bikin stres ya. Bagi yang nggak kuat, bagi yang kuat sih ya enjoy aja. Yang kelima, ini masalah utamanya kadang-kadang ya, ini yang kelima. Gajinya kecil. Apalagi yang di kampung-kampung, pengecualian bagian di kota. Kalau di kota sih berlimpah-limpah, makanannya nggak habis dimakan, tempat tinggalnya ya seperti di hotel, ya mobilnya gonta-ganti. Tapi kalau hamba Tuhan di kampung, saudara, gajinya kecil sekali, bahkan tidak ada gaji. Bahkan gajinya tidak tetap, harus hidup dengan iman. Nah, ini yang paling banyak bikin hamba Tuhan itu stres. Ya, kenapa? Karena dia juga punya kebutuhan yang sama dengan manusia lainnya. Anaknya mesti sekolah, perutnya perlu makan, ya. Dan mereka juga makan nasi, ya. Dan mereka bukan makan batu, bro. Mereka makannya nasi, bro. Dan mereka harus beli segala kebutuhan. Berbagai kuota, minyak, dan sebagainya. Wah, saudara yang kasih Tuhan. Banyak kebutuhan hamba Tuhan itu, tapi gajinya kecil. Ada saya menemukan hamba Tuhan yang gajinya cuma 300.000 sebulan, saudara. Bayangkan 300.000. Itu kalau sama saya 300.000 itu mungkin 1-2 hari itu udah habis itu, saudara. Mereka 300.000 bagaimana bisa hidup 1 bulan? Tapi bisa. Entah bagaimana caranya, itulah yang saya heran. Dan itulah yang bikin banyak hamba Tuhan itu mundur dari pelayanan karena gaji terlalu kecil, bahkan tidak ada gaji. Nah, perbandingannya saja misalnya seorang PNS, ya, seorang guru misalnya, itu mau ke pelosok desa, tempat yang paling terpencil, ya, hanya gaji 3 juta saja mau. Kenapa? Karena gajinya tetap, pensiunnya ada. Coba semua hamba Tuhan yang di kampung itu digaji 3 juta udah senang luar biasa. Jangankan 3 juta, 1,5 juta mereka udah girangnya luar biasa, saudara. Ini bahkan tidak ada gaji. Ya, mereka harus kerja di kebun, mereka harus menoreh karet milik jemaat, mereka harus beternak, mereka harus mengajar jadi honorer di sekolah dengan gaji yang begitu minim, saudara. Wah, sengsara lah hamba Tuhan di kampung itu. Ya, teman saya seorang PNS, seorang guru, dia ditempatkan di pelosok jauh sekali di dalam kampung itu. Saya sampai mengolok-olok dia, ya, bikin lelucon. Saya bilang, kampung yang tempat kamu mengajar itu, saya bilang, itu kalau 5 langkah lagi udah terjun ke luar angkasa, saya bilang, udah di ujung bumi itu. Jauh benar. Nggak apa-apalah, ya, yang namanya dia jadi PNS yang nggak apa-apalah katanya. Bayangkan, saudara. Nah, hamba Tuhan, coba saudara bayangkan, ya, sudah di pelosok ujung desa, jauhnya minta ampun, gajinya nggak ada. Bayangkan, saudara. 10 langkah lagi dia terjun ke luar angkasa, sudah saking ujung buminya. Ya. Tidak ada sinyal, tidak ada TV, tidak ada listrik, jalan kaki, pelayanan. Wah, saudara, bayangkan penderitaan mereka. Dan itu yang membuat orang yang kalau betul tidak kuat di dalam pelayanan, tidak kuat di dalam Tuhan, maka dia depresi dan mundur dalam pelayanan. Ya. Kenapa banyak anak muda hari ini enggan ke STT, sekolah teologi? Ya? Jujur, persoalannya nomor 1 adalah gaji yang tidak jelas. Kenapa anak-anak Tuhan hari ini, anak-anak muda tidak mau ke sekolah teologi? Ya? Kalau sudah mentok, udah coba ini coba itu mentok, baru mau ke teologi misalnya itu. Karena apa? Karena masa depan ini nggak jelas jadi hamba Tuhan. Kalau mau jujur ya, saya sih ngomong jujur aja. Kita tidak perlu ada dusta di antara kita. Ya. Dan hari ini banyak sekolah teologi yang hidup segan mati tak mau. Muridnya cuma 3, satu STT cuma muridnya 4, paling bantaran banyak belasan, saudara. Hidup segan mati tak mau. Mengapa? Karena gaji dan masa depannya nggak jelas. Ya. Nah, itu persoalan yang membuat orang depresi dan stres, ya. Hamba Tuhan juga bisa stres gara-gara mikirin duit. Yang keenam, persoalan dan beban hidup jemaat adalah beban hidupnya juga. Ya. Tahukah saudara, beban hidupmu adalah beban hidup gembalamu juga. Ya. Ia tidak bisa tidur nyenyak kalau ada jemaatnya yang bertengkar, suami istri katanya mau cerai misalnya. Itu bikin pendetanya nggak bisa tidur, saudara. Itu jadi beban dia. Ada yang kecelakaan, hampir meninggal, masuk ICU. Itu dia semalaman berdoa, semalam suntuk itu mikirkan itu, nggak bisa tidur dia. Ada yang sakit kanker jemaatnya, itu jadi bebannya dia.
ada jemaat yang terlilit hutang, itu juga jadi bebannya dia. Apalagi salah seorang pelayan yang sangat mendukung pelayanan gembala, tiba-tiba terlilit hutang, mau dimasukin ke penjara sama orang, wah itu jadi beban bagi hamba Tuhan itu. Bahkan ada yang masuk penjara karena anaknya narkoba, ya anak jemaat yang nakal, itu bisa menjadi beban bagi gembala itu. Ada yang ketangkap basah dengan istri orang, ya itu jadi beban bagi hamba Tuhan itu. Ya, jadi saudara bayangkan kalau misalnya dia punya 100 jemaat, ya, 50 persoalan jemaat itu diceritakan kepadanya, dia harus tolong menyelesaikannya juga, itu jadi beban bagi dia. Dia harus mendoakannya, dia harus mengkonseling mereka, ditambah dengan beban keluarganya, ditambah dengan kebutuhan hidupnya yang tidak tercukupi, ditambah dengan persoalan-persoalan dari keluarga-keluarga besarnya. Wah saudara, berat jadi seorang hamba Tuhan. Makanya saudara, banyak rambut mereka yang rontok. Hamba Tuhan itu rambutnya pada rontok tuh, rambutnya gersang, bahkan sudah gundul seperti lapangan sepak bola. Ya bukan karena mereka nggak pakai sampo, tapi karena mereka banyak memikirkan beban hidup jemaatnya. Beban hidup jemaatnya juga adalah beban hidup mereka, saudara. Nah, saudara, ini yang saya lihat sekilas secara umum kenapa banyak hamba Tuhan bisa depresi, bisa stres, dan inilah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya terutama biasanya yang di daerah-daerah seperti itu. Nah, sekarang saya ingin masuk topik tentang Nabi Elia. Nah, saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi tentang Nabi Elia, saya ingin bahas topik tentang Elia. Kenapa Elia bisa stres? Kenapa Elia itu depresi? Seperti yang kita baca tadi di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat, ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Nah, saudara garis bawahi kata di sini, kemudian ia ingin mati. Nabi Elia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Putus asa dia. Dia merasa tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Dia merasa ini nabi yang gagal. Dia merasa dia tidak bisa mengubah hidup orang. Dia juga mau dibunuh oleh Isabel dan pasukannya. Jadi dia depresi, saudara. Bahkan mungkin dia bukan hanya berkata, Tuhan cabutlah nyawaku. Mungkin dia bilang, Tuhan, rasanya aku ini pengen bunuh diri. Mungkin seperti itu bahasanya. Ya. Jadi ini udah parah ini Nabi Elia. Udah betul-betul parah dia depresinya dan stresnya gara-gara persoalan yang sedang dihadapinya. Nah, saudara, hamba Tuhan juga manusia biasa yang bisa stres, bisa depresi, bisa tertekan. Kalau kita melihat hidup Elia ini bukan nabi biasa, saudara. Ini nabi yang sangat dikagumi, bukan hanya di perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru, Nabi Elia itu sering disebut-sebut. Ya, Elia seorang hamba Tuhan yang sangat dihormati di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, namanya selalu disebut bersama dengan Musa, Abraham, Daud, ya, di dalam perjanjian baru. Ia pernah muncul satu kali dalam perjanjian baru ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus di bukit bersama dengan Musa, di dalam sebuah penampakan, ya, diselimuti awan, dan kemudian Tuhan Yesus berubah wujud menjadi cahaya yang terang, ya. Di situ ada Nabi Elia. Bahkan ia salah satu dari 2 manusia di muka bumi ini yang tidak mengalami kematian. Yang pertama Henok, yang kedua Elia. Elia itu tidak mengalami kematian. Dia dibawa oleh Tuhan dengan kereta api, bukan kereta api yang sekarang, ya. Ya, jadi dia dibawa dengan kereta dari sorga, jemput dia, bawa dia naik ke sorga. Dia tidak mengalami kematian. Nah, ini nabi yang sangat hebat dan luar biasa. Dan begitu banyak mujizat-mujizat di dalam pelayanannya. Seperti diberi makan oleh burung gagak, ya, dengan segenggam tepung dan sedikit minyak dan buli-buli, ya, bisa hidup selama masa kelaparan dan kekeringan pada waktu itu bersama dengan seorang janda di Sarfat yang Tuhan pakai untuk memberkati Nabi Elia. Ya, itu mujizat yang hebat dan luar biasa. Ya. Dia juga mendoakan anak daripada janda yang mati itu bisa hidup kembali. Ini hebatnya Nabi Elia. Nah, saudara, tapi nabi yang begitu hebat ini, yang sangat dikagumi ini, ya, pernah stres dan pernah depresi pada waktu itu, dan berkata,
Dan dia berkata, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Bayangkan saudara, nabi yang hebat loh. Nabi yang pernah berdoa, jangan turun hujan, tidak turun hujan 3,5 tahun. Nabi yang juga berdoa, turunlah hujan, maka hujan itu turun. Sudah 3,5 tahun tidak hujan, dan dia berdoa minta hujan, hujan pun turun. Bayangkan betapa hebatnya seorang Nabi Elia. Tapi apa yang terjadi? Dia pernah depresi, dia pernah stres. Nah, saudara-saudara, kita belajar sekarang. Yang tadi, yang saya sampaikan tadi itu berdasarkan pandangan saya, yang saya lihat secara umum, saudara. Sekarang yang kita pelajari tentang Nabi Elia, apa yang menyebabkan Nabi Elia itu depresi, apa saja persoalan yang dihadapinya, sehingga dia itu mengalami depresi dan berkata, Tuhan cabutlah nyawaku, saking depresinya dan stresnya dia. Yang pertama, saudara, dan ini juga saya percaya ini juga masalah juga yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan zaman sekarang, ya, sampai sekarang ini sama seperti yang dihadapi oleh Elia. Yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Nah, dikatakan dalam ayat ini, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia takut kepada siapa? Dia takut kepada Isabel. Isabel berkata, Nabi Elia, hati-hati kamu, besok, ya, kalau kamu masih bernyawa, jangan panggil nama saya Isabel. Kira-kira seperti itu ancamannya. Karena kamu sudah membunuh nabi-nabi Baal, kamu sudah cari gara-gara dengan saya, habis kamu. Besok, kamu nasibnya sama dengan mereka. Wah. Elia ketika mendengar itu ketakutan, saudara, dan kabur, saudara. Dan akhirnya sampai pada titik dia berkata, Tuhan cukuplah, cabut saja nyawaku. Dia depresi dan stres, diancam oleh Isabel, istrinya Ahab. Nah, di sini kalau kita pelajari, yang pertama yang membuat Elia depresi adalah perasaan takut dan gentar, seperti katakan ayat 3 tadi. Ada rasa takut dan rasa gentar. Elia takut pada Isabel yang ingin membunuhnya. Perasaan takut terkadang datang pada hamba Tuhan, ya. Jujur saja, ya, ada rasa takut seorang hamba Tuhan. Baik takut dengan ancaman ketika memberitakan Injil, ya. Hamba Tuhan itu kan kerjanya memberitakan Injil. Nah, waktu memberitakan Injil kepada seseorang, jangan-jangan ditolak, jangan-jangan saya dianiaya, jangan-jangan saya dipukul dan sebagainya. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian jangan-jangan gereja saya dibakar, jangan-jangan gereja saya diserang oleh ormas tertentu dan sebagainya. Jangan-jangan gereja kami ketika kami Natal ini dibom orang. Berbagai macam ancaman-ancaman yang membuat hamba Tuhan itu merasa takut. Itu wajar, ya. Setiap hamba Tuhan itu kan manusia, bisa merasa takut. Nah, saudara, apalagi sekarang virus corona. Ya, jujur pasti ada hamba Tuhan juga merasa takut. Bagaimana dengan nasib keluarga kami? Ya, dengan keadaan ekonomi yang susah, jemaat tidak datang ibadah, persembahan tidak masuk, ya. Kemudian tidak ada gaji karena tidak ada pemasukan dalam gereja, ya. Nah, itu membuat bagaimana masa depan kami mau makan apa dan sebagainya. Nah, kalau berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tapi kadang-kadang kemanusiaan kita yang rasa takut dan gentar pasti muncul seperti Elia. Ada muncul, ya. Nah, baru mau masuk STT aja udah rasa takut dan gentar itu pasti ada. Setiap orang yang mau masuk sekolah teologi pasti berpikir, waduh, gimana jadi hamba Tuhan ini, nanti pelayanan di mana, tinggal di mana, makan apa, gaji berapa, itu sudah jadi pergumulan. Sekarang sudah melayani juga ada pergumulan seperti itu, memikirkan bagaimana hari demi hari ini cukup nggak ada kebutuhan 1 bulan ini, bulan depan lagi bagaimana, uang untuk menyekolahkan anak bagaimana. Itu rasa takut dan gentar itu terus menerus ada. Nah, saudara, itu yang terjadi pada Elia. Dan ketika rasa takut dan gentar itu menguasai dia mengalami depresi dan berkata, Tuhan cabutlah nyawaku. Itu yang pertama, rasa takut dan gentar. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat Elia itu depresi? Persoalan apa yang dihadapinya? Yang kedua, kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut
nyawaku. Jadi persoalan yang dihadapi oleh Elia yang membuat dia stres dan depresi, saudara, yaitu dia merasa kesepian dan ditinggalkan. Seperti ayat 10 tadi. Ya, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia merasa kesepian dan sendirian, berjuang sendiri. Ya, single fighter. Ya. Dia berjuang sendiri, dia merasa dia sendirian dan dia berjuang sendiri untuk menegur orang Israel supaya bertobat, untuk melawan Raja Ahab, menegur Raja Ahab dan Isabel supaya mereka bertobat, ya, merubah hidup rakyat itu supaya kembali kepada Tuhan. Dia merasa berjuang sendiri dan dia merasa kesepian, dan aku sendiri saja, katanya, yang berjuang. Nah, saudara, apa yang membuat seorang hamba Tuhan stres dan depresi adalah merasa kesepian dan ditinggalkan. Nah, saudara, Elia merasa kesepian dan sendirian dalam berjuang, ya, sehingga dia merasa nggak kuat, ya. Ketika di pelayanan, perasaan kesepian itu sangat menyiksa, saudara. Hamba Tuhan terkadang tidak bisa curhat pada keluarganya. Karena apa? Karena ketika dia masuk sekolah teologi, ya, biasanya, ya, itu tidak disetujui oleh keluarganya. Jarang ada keluarga yang, wah, saya dukung kamu sekolah teologi, ya, maju. Oh, jarang sekali, saudara. Kecuali dia anak pendeta dan bapak ibunya betul-betul rohaninya sudah kelas atas dan kelas tinggi dan sudah dewasa. Tapi kalau rohaninya atau yang masih dangkal-dangkal, atau orang yang belum sungguh-sungguh percaya Tuhan, atau hanya sekedar Kristen, wah, itu pasti nggak dukung lah anaknya sekolah teologi. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi dia tidak bisa curhat sama keluarganya kalau misal dia kekurangan ini, kekurangan itu, dia merasa sepi dan sebagainya. Itu dia biasanya nggak mau cerita. Kenapa? Malu dia. Karena kamu kan udah dikasih tahu, dilarang jangan sekolah teologi, ya, tapi kamu masih mau nekat. Nah, ya, oke, kamu hadapi aja sendirian. Ya, sekarang diutus di pedalaman, tidak ada siapa-siapa yang dikenal, tidak keluar, jauh dari keluarga, tidak ada sinyal, tidak ada TV, tidak ada hiburan. Saudara, sepi, yang ada suara jangkrik, suara burung, suara monyet, suara kambing, suara babi. Saudara-saudara, akhirnya rasa sepi itu sangat menyiksa, saudara. Rasa sepi itu sangat menyiksa. Apalagi pelayanan di desa, tidak ada sinyal, tidak ada listrik dan sebagainya. Wah, itu apalagi jauh dari pacar, ya, saudara. Itu lebih menyiksa lagi. Ya, terutama yang masih bujangan, jauh dari anak istri misalnya, harus terpisah karena pelayanan. Itu rasa sepi itu sangat menyiksa dan membuat orang tidak tahan dan akhirnya mundur dari pelayanan. Ya, depresi dia tidak mampu menghadapi semua itu. Nah, seorang teman saya, seorang hamba Tuhan, berkata ketika dia baru merintis gereja, ya, dia hidup seorang diri, belum ada istri pada waktu itu, ya, tidak banyak orang yang dikenal di kota itu. Ketika dia merintis gereja, dia bilang setiap malam kerjanya hanya menghitung jumlah cicak yang ada di dalam ruangan kamarnya sambil bernyanyi cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Itu lagunya. Ya, itu yang dia lakukan, melihat cicak-cicak lewat sana sini, katanya, saking kesepiannya dia. Karena rasa sepi ini sangat menyiksa, menyebabkan depresi dan orang mundur dari pelayanan. Saya rasa, saudara, hamba Tuhan yang saya ceritakan di awal tadi, apa yang menyebabkan dia bunuh diri? Saya rasa mungkin, menurut saya, adalah rasa sepi. Ya, karena dia tinggal di pedesaan dan rasa sepi itu membuat dia tidak tahan. Tapi ada yang lain-lain juga, ya. Saya tidak tahu apa persoalannya dia, tapi mungkin saya rasa sepi itu sangat menyiksa, saudara. Ya. Itu tidak mudah dihadapi. Dia harus pandai-pandai menghibur diri dan menikmati pelayanannya. Yang ketiga, saudara, mengapa Nabi Elia itu depresi dan dia mengalami stres dan berkata, Tuhan, cabutlah nyawaku. Yang ketiga, ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dengan kata lain, dia berkata, Tuhan, cabutlah nyawaku. Kenapa? Aku nggak lebih baik dari nenek moyangku. Kenapa? Lihat sendiri, gagal aku ini, gagal.
Sama seperti mereka gagal, aku juga gagal. Kira-kira seperti itu. Jadi Elia, kenapa dia mengalami depresi? Karena dia merasa apa yang dikerjakannya gagal dan sia-sia. Gagal dan sia-sia, saudara. Dan ini betul-betul sangat membuat stres dan bisa mengakibatkan depresi bagi seorang hamba Tuhan. Sudah siapkan khotbah bagus-bagus, mulai dari yang lucu-lucu banyak ngelawak, mulai dari khotbah yang bikin nangis, yang sedih-sedih, cerita sedih dibawakan, mulai dengan bergaya seperti Reinhard Bonnke, atau dengan gaya kalem seperti Ruben Adi Abraham, atau dengan bersemangat seperti Gilbert Umendong, dicoba semua metode. Jemaatnya masih tetap ngantuk, jemaatnya masih tetap tidak semangat ibadah, yang datang tidak sampai 20%, yang ramainya cuma Natal. Kemudian jemaatnya yang mabuk masih tetap mabuk, yang kepelacuran tetap kepelacuran, yang main judi tetap main judi, yang kerja ilegal tetap ilegal, ya, yang berzinah tetap berzinah, ya saudara-saudara, yang mabuk tetap mabuk, jadi akhirnya kedukun tetap kedukun, dan semua pengajaran firman-Nya seolah-olah mental dan tidak didengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan rasanya sia-sia. Dan bertahun terus menerus mengajar mereka, membimbing mereka supaya mereka hidup benar, semuanya itu disepelekan, semuanya tidak dianggap, dan rasanya sia-sia. Ya. Ketika menjadi seorang hamba Tuhan, hal yang paling berat adalah, saudara, perasaan gagal. Karena apa? Kita sudah berusaha keras mau mendidik orang, membawa orang ke jalan yang benar, mengajar firman Allah pada mereka, tapi mereka tidak bisa berubah-berubah. Itu yang betul-betul bikin putus asa, saudara. Ya. Saya juga merasakan, dan pelayanan menurut saya hal yang terberat di dalam pelayanan adalah ketika kita sudah mati-matian mengajar orang, memberitahu mereka jalan kebenaran, tapi mereka nggak berubah-berubah. Waduh, itu bikin stres kalau mau dipikirin, saudara ya. Nah, Nabi Elia merasa seperti itu. Sudah ada mujizat yang terjadi, hujan tidak turun selama 3,5 tahun, kelaparan terjadi dan sebagainya. Kok orang Israel ini nggak bertobat, termasuk Ahab, Raja Sebel dan semuanya. Nggak bertobat. Jadi dia merasa gagal, saudara. Nah, ketika seorang hamba Tuhan seringkali mengalami perasaan ini, ketika jemaat yang dilayani tidak kunjung bertobat, berubah, ya, walaupun sudah dilayani dengan cara apapun, yang kreativitas segala macam sudah dicoba, tapi nggak berubah, maka dia merasa putus asa. Bahkan jemaatnya nggak nambah-nambah, ya. Dari kemarin cuma 10 orang, ya 10 orang terus. Ya, dari kemarin cuma 20 orang, ya 20 orang terus, nggak nambah-nambah misalnya. Ya, dan orang-orangnya pun ya hidupnya masih berdosa, ya nggak bisa berubah, ya tidak ada pertambahan jiwa baru, dan kemudian persembahannya nggak naik-naik. Aduh, stres ya. Waduh, sampai ada seorang teman saya hamba Tuhan di desa, dia berkata, "Pak, tahu nggak Bapak, sebenarnya saya tuh sering kali meneteskan air mata malam-malam kalau saya mikirkan jemaat saya, Pak." Saya bilang, "Kenapa kamu?" "Aduh, jemaat saya, Pak, susah diceritakan. Ya. Masih mabuk, masih melakukan tradisi seperti ini, ya, animismenya masih ada, ya malas ibadah, ya tidak menghargai kita sebagai pemimpin, tidak mendengarkan nasihat kita dan sebagainya. Pokoknya itu kalau mikirin itu, udah kita di kampung ini gajinya kecil, udah kita di kampung ini ya berjuang sendiri." Wah, stres saya, Pak, katanya. Sampai malam-malam itu dia nangis dan meneteskan air mata. Kalau dia mengingat semua kesusahan-kesusahan dalam pelayanan, merasa gagal dan sia-sia. Saya bilang, jangan begitu. Saya bilang, ya semua kan ada waktunya. Kalau kita tekun dan setia, kita tunjukkan kasih, kita mengandalkan kuasa Tuhan, kita minta pimpinan, tuntunan Tuhan, pasti kamu bisa berhasil. Saya menguatkan dia, saudara, supaya dia tidak putus asa dan mundur dalam pelayanan. Nah, saudara, dalam tahap ini banyak hamba Tuhan yang mundur dari pelayanan dan tidak mau pelayanan lagi. Tapi kabar gembiranya adalah Tuhan tidak tinggal diam dan memberikan solusi bagi Elia. Ya, ketika Elia dalam perasaan yang putus asa, yang sudah dalam titik terendah, Tuhan menghibur Elia, Tuhan menguatkan Elia, Tuhan memberikan solusi kepada Elia. Nah, kita lihat yang pertama, solusi untuk mengatasi ketakutan dan kegentaran Elia. Tuhan menyatakan kebesaran dan kehadirannya, saudara. Ya,
Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11. Mulai dari ayat 11. Dikatakan dalam ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan suruh Nabi Elia yang stres, yang lagi depresi ini, kamu keluar. Naik ke atas bukit di gunung Horeb itu. Aku akan menunjukkan diriku kepadamu, kata Tuhan. Kemudian, maka Tuhan lalu angin besar dan kuat. Jadi Tuhan itu ingin menunjukkan dirinya kepada Elia pertama melalui angin besar yang kuat. Badai. Kemudian angin itu membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, satu pemandangan yang hebat, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengar, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, untuk menguatkan Elia dari rasa gentar dan rasa takutnya, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan apa? Dia menunjukkan sebuah angin badai dan topan yang besar yang menghancurkan bukit-bukit batu. Sebuah pemandangan yang luar biasa ditunjukkan kepada Elia. Dan kemudian dia menunjukkan juga kepada Elia, yaitu gempa bumi yang dahsyat, menggoncang-goncang bukit itu dan meruntuhkan batu-batu. Kemudian dia menunjukkan kepada Elia lagi dengan tanda api yang menyala-nyala turun dari langit, menyambar-nyambar. Dan kemudian terakhir dia menunjukkan kepada Elia sebuah angin sepoi-sepoi, angin biasa yang memberi keteduhan. Dengan kata lain, saudara, apa yang ingin Tuhan nyatakan kepada Elia di sini? Tuhan ingin menyatakan kepada Elia bahwa lihat, aku ini adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Di dalam badai yang melambangkan masalahmu, persoalan hidupmu, aku ada di sana. Walaupun kau tidak bisa lihat aku ada di sana. Di dalam gempa, yaitu guncangan hidup yang dahsyat di dalam kehidupanmu, siapapun engkau hamba Tuhan yang mengalami guncangan dahsyat di dalam kehidupanmu, posisimu digoyang, engkau mau dilengserkan oleh jemaatmu, oleh sinodemu, ya, Tuhan ada di sana. Melalui api, yaitu api penganiayaan yang mungkin saudara hadapi dalam pelayanan, Tuhan ada di sana. Ataupun angin sepoi-sepoi, ketika keadaan baik-baik saja, semuanya lancar, Tuhan juga ada di sana. Apa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada Nabi Elia dan kepada kita, saudara, bahwa dalam segala keadaan Tuhan itu ada. Ketika badai, ketika goncangannya itu gempa terjadi, seperti sekarang ada corona, goncangan terjadi, atau posisi saudara digoncang oleh orang-orang yang tidak senang dengan saudara, ingin menjatuhkan saudara, saudara difitnah dan sebagainya, atau misalnya ada api penganiayaan terjadi dalam kehidupanmu, atau hanya angin sepoi-sepoi, semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan hendak berkata kepada kita, kamu jangan takut, kamu jangan gentar. Untuk segala situasi, aku ada di sana. Aku akan menyertai engkau. Itulah yang ingin Tuhan tunjukkan kepada Nabi Elia, untuk mengatasi rasa takut dan rasa gentar Elia. Dengan melihat api yang menyala turun dari langit, dengan melihat gempa bumi yang dahsyat, angin badai yang hebat, itu tujuan Tuhan adalah untuk menguatkan Elia supaya dia jangan takut dan jangan gentar, karena Tuhan berkuasa atas segalanya. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan menguatkan dan memberi solusi kepada Elia, yaitu di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6,
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan, minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi Elia tadi itu adalah rasa sepi. Rasa sepi dan rasa ditinggalkan. Nah, Tuhan memberikan solusi dan Tuhan menguatkan Elia dengan cara apa ketika dia begitu putus asa? Tuhan itu mengutus malaikat menyentuh Elia, memberi kekuatan kepada Elia. Makanlah. Ya. Malaikat itu datang untuk menghibur Elia, menguatkan Elia. Sehingga ketika Elia sesudah dia makan, dia menerima makanan dari malaikat itu, dia mendapat kekuatan. Padahal dia pada waktu itu sudah merasa sangat lemah, merasa sepi, merasa ditinggalkan. Malaikat Tuhan datang menghibur Elia. Nah, untuk mengatasi perasaan sepi Elia, malaikat Tuhan diutus untuk menghibur Elia. Nah, saudara, dalam pelayanan kita mungkin Tuhan tidak mengutus malaikat langsung yang biasa kita lihat malaikat bersayap itu, tetapi melalui anak-anak sekolah minggu, jemaat-jemaat yang baik, jemaat-jemaat yang seperti orang tua kita, bahkan mereka menjadi orang tua angkat kita dalam pelayanan. Sahabat-sahabat kita di dalam pelayanan juga menguatkan kita. Mereka lah malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan, atau seorang bapak rohani yang mementori kita. Pasti ada Tuhan kirimkan. Jadi jangan saudara menutup diri. Ya, buka diri saudara untuk bergaul dengan mereka, ya, bersukacita dengan mereka, berpikir positif, ya. Hilangkan rasa sepimu dengan menjalin persahabatan kekeluargaan dengan jemaat-jemaat yang kau layani. Itulah malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk mengatasi rasa sepimu. Saya kalau dalam pelayanan apa membuat saya terhibur, saudara? Ketika melihat jemaat yang begitu baik kepada kita, dalam kekurangan mereka memberi kepada kita, jemaat-jemaat sekolah minggu yang begitu lucu-lucu, ya, itu menghibur dan menghilangkan rasa sepi. Itulah malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menghibur kita. Dan yang ketiga, persoalan yang dihadapi Elia adalah perasaan gagal dan sia-sia. Bagaimana cara Tuhan menguatkan Elia mengatasi persoalan ini? Di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Wow, luar biasa, saudara. Ketika Elia putus asa dan merasa gagal di dalam pelayanannya, Tuhan menghibur Elia dengan cara apa? Dia mengirim kereta kuda yang berapi-api dari sorga menjemput Elia. Elia dibawa naik ke sorga tanpa mengalami kematian. Nah, ini mungkin hanya terjadi pada Elia saja. Tapi saya percaya di dalam kehidupan kita juga, saya percaya bagi setiap hambanya, ya, mungkin bukan Tuhan memberikan kereta kuda dari langit untuk menjemput kita ke surga, bukan. Maksudnya untuk mengatasi perasaan gagal dan sia-sia ini, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita seolah bahwa pasti ada cara Tuhan bagaimana dia akan menghibur kita, menguatkan kita dalam pelayanan, sehingga dia membuktikan bahwa ini pelayanan itu gak sia-sia loh. Walaupun seperti seolah-olah kamu gagal, ya, seolah-olah kamu gagal, tapi Tuhan berkata, kamu udah kerja dengan baik, Elia. Maka untuk menghargai pekerjaanmu ini, apa yang sudah kamu lakukan untukku, aku utus kereta kuda dari sorga yang berapi-api untuk menjemput kamu langsung ke sorga. Kamu nggak perlu mati lagi, kamu nggak perlu mengalami kematian. Ya, itu cara Tuhan untuk menghibur Elia, menguatkan Elia, dan menyatakan, Elia, kerjamu bagus. Ya, walaupun Elia pernah mengalami rasa depresi dan bilang sama Tuhan, cabutlah nyawaku, dan bersembunyi, ya, seolah-olah Elia gagal. Karena sebenarnya bagi Tuhan tuh Elia tidak gagal. Dia sudah bekerja dengan baik. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga kita. Yang penting kita ini sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Seperti kata Elia, aku sudah bekerja segiat-giatnya untukmu Tuhan. Saya sudah lakukan sebisa yang saya bisa, ya, seperti yang saya tahu. Seperti Abraham Lincoln berkata, ya, apa saja yang saya tahu, apa saja yang bisa, itu yang saya kerjakan. Saya akan kerjakan semaksimal mungkin untuk rakyat saya. Nah, apa saja yang sudah saudara ketahui, ilmu apa yang saudara miliki dalam sekolah teologi, ya, segala macam metode, lakukan yang semaksimal yang saudara bisa, segala kreativitas, segala macam, coba dalam pelayanan. Toh akhirnya kalau jemaat tidak mau diubah, tidak mau berubah, dan tidak mau dituntun di jalan yang benar, itu urusan mereka, saudara.
Jangan pernah merasa gagal, karena yang menilai saudara adalah Tuhan. Yang penting saudara sudah melakukan yang terbaik yang saudara bisa. Ya, Tuhanlah yang menilai hasil kerja kita. Nah, Elia padahal merasa gagal, tapi Tuhan bilang, enggak loh, kamu kerjanya bagus, aku angkat kamu ke surga, enggak perlu mengalami kematian. Padahal Elia merasa gagal sebenarnya. Nah, kadang-kadang saudara kita merasa gagal dalam pelayanan. Kok jemaat enggak nambah, kok ya persembahannya enggak nambah, kok jemaat kok udah bertahun-tahun nggak bisa memberi perpuluhan, kok mau membangun gereja gedung yang baru nggak berhasil ya, dan sebagainya. Semua program kok banyak mandek yang sana sini sebagainya. Ya, kalau saudara berada di titik itu, jangan menyalahkan diri sendiri. Kalau saudara sudah mencoba yang terbaik, ya garis bawahi kata mencoba yang terbaik. Saudara sudah coba segala cara, segala upaya. Ya, saudara sudah mempersiapkan khotbah sebaik-baiknya, mulai dari metode yang lucu, metode yang sedih, seperti Gilbert Dumondong, seperti Ruben Adi Abraham, atau seperti Ezra Soru. Ya, segala macam metode sudah dipakai. Tapi toh nggak berhasil juga. Ya udah, apa boleh buat. Tapi tetap lakukan yang terbaik. Nah, pada akhirnya Tuhan yang akan menilai bahwa kamu sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Hanya saja jemaatnya bebal dan tidak mau diatur. Dan Tuhan akan hibur saudara dengan memberkati saudara. Saya tidak tahu berkatnya apa yang akan Tuhan berikan kepada engkau. Mungkin tidak kereta kuda dari langit bawa engkau ke surga, tidak ya. Tapi yang jelas jerih payahmu tidak sia-sia, kata kitab Korintus ya. Saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, sebab pekerjaanmu dalam Tuhan, jerih payahmu tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia pekerjaanmu. Jadi jangan pernah merasa gagal. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah saya ingat, saya pernah khotbahkan di episode sebelumnya. Seorang hamba Tuhan diutus ke Afrika, dan selama dia melayani Tuhan, dia bertahun-tahun ada di situ dalam penderitaan yang berat. Dia bertahan dan setia ya. Dia terus melayani sampai akhirnya istrinya mati, anaknya mati di tempat pelayanan karena malaria ya. Tinggal dia seorang diri, dan dia memberitakan Injil kepada orang di desa itu. Tidak ada yang mau percaya kecuali seorang pemuda saja. Itu pemudanya agak-agak kelihatan bodoh, bukan siapa-siapa. Dan dia pulang merasa gagal, saudara. Dia pulang merasa gagal. Nah, dia hanya bisa memenangkan beberapa orang pemuda yang kelihatannya bodoh. Dan dia pulang merasa gagal. Istrinya meninggal, anaknya meninggal. Tapi tidak lama kemudian, karena dia sudah memberitakan Injil, dan dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang selanjutnya mengerjakan yang selebihnya. Akhirnya saudara, dari pemuda-pemuda yang nampaknya bodoh-bodoh ini, mereka bertumbuh menjadi orang Kristen yang militan, bertumbuh menjadi orang Kristen yang radikal. Mereka bertumbuh menjadi hamba Tuhan yang akhirnya meneruskan pelayanan di desa itu. Dan akhirnya mereka menjadi tonggak. Ya, mereka menjadi pioner. Akhirnya memenangkan desa itu, bahkan menjangkau desa-desa yang lain, dan sekarang negara itu bahkan menjadi negara dengan mayoritas Kristen. Ya. Nah, saudara, kelihatannya hamba Tuhan ini merasa gagal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, dan dia pulang sendiri dengan keadaan sedih dan merasa gagal. Tapi apa yang dia taburkan pada akhirnya berjalan dengan waktu menghasilkan. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi begitulah cara Tuhan bekerja. Jangan saudara merasa gagal karena melihat ini tidak tercapai, itu tidak tercapai, ini tidak tercapai, sebagainya. Ya, biarlah Tuhan yang menilai, asalkan kita sudah melakukan yang terbaik. Inilah yang terjadi kepada Elia, saudara, sehingga dia mengalami depresi. Yang pertama, apa yang membuat Elia depresi pada waktu itu? Rasa takut dan gentar. Yang kedua, dia kesepian, dia merasa seorang diri. Dan Tuhan bilang, ada 7.000 orang nabi lagi, hamba Tuhan yang lain, yang sudah kuutus untuk melayani di Israel. Hanya saja kamu nggak tahu loh, Elia. Ya, saudara, kalau kita baca seterusnya ayatnya di situ ya. Tuhan bilang, kamu nggak seorang diri, masih ada 7.000 lagi hamba Tuhan yang lain. Bukan kamu seorang diri yang melayani di Israel. Nah, Tuhan hibur Elia dengan seperti itu. Dan kemudian ketika Elia merasa kesepian, malaikat Tuhan datang menghibur dia, memberi dia makan, menepuk pundaknya, memberi kekuatan kepada dia. Dan yang berikutnya, ketika Elia merasa gagal dan sia-sia, Tuhan menjemput dia dengan kereta api, kereta berkuda. Nah, demikian juga saudara, apa yang terjadi dalam pelayananmu saya tidak tahu, tapi yang jelas saudara, kalau engkau tetap setia dan tidak mundur, tetap mengasihi Tuhan, maju terus, lakukan yang terbaik, maka saudara, semua perasaan-perasaan depresi itu akan pergi ya.
dan saudara tetaplah setia dalam melayani. Nah, dan sebelum saya menutup ini, saya ingin memberi pesan kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran saya ini. Pesan untuk jemaat. Yang pertama, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, paparan yang sangat panjang saya jelaskan, pahamilah bagaimana posisi dan situasi sulit menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, pahamilah bagaimana posisi dan situasi jadi seorang hamba Tuhan itu sangat sulit dan sangat berat, saudara. Seperti saya bilang, gajinya kecil, orang memberi ekspektasi berlebihan, orang menuntut ini dan itu sebagainya, beban jemaat adalah bebannya dia juga, dia merasa sepi, kadang-kadang dia merasa takut dan gentar, dan kadang-kadang saudara dia merasa gagal di dalam kehidupannya. Pahami situasi itu. Tidak mudah jadi hamba Tuhan, dan dia sudah berkorban masa depannya. Seharusnya kalau dia bukan sekolah teologi, dia misalnya sekolah dokter atau sekolah kuliah yang lain, dia mungkin bisa lebih kaya daripada yang dia jadi hamba Tuhan. Terus terang ya saudara, tapi dia sudah banyak pengorbanan. Kamu harus hargai, kamu jadi jemaat, jangan menuntut yang aneh-aneh, jangan mempersulit hambamu, dukung dia dalam pelayanan ya. Sebab jadi seorang hamba Tuhan itu tidak mudah. Betapa banyak tantangannya, betapa banyak air mata yang menetes setiap hari. Jangan kamu mempersulit dia. Pahami posisinya sebagai seorang hamba Tuhan yang betapa berat dan rumitnya pekerjaan ini. Yang kedua, sebagai seorang jemaat, hargailah seorang hamba Tuhan yang ditempatkan untuk melayani engkau ya. Pandanglah dia sebagai utusan Tuhan, kasihilah dia, hargailah dia ya, lebih menghargai hamba Tuhan. Dan yang ketiga saudara, untuk engkau jemaat yang ingin menyingkirkan gembalamu ya, yang ingin menyingkirkan gembala sidangmu, yang ingin melengsarkan gembala sidangmu, beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, apa kesalahannya dulu? Fatal atau tidak? Ya, kesalahan fatal itu bagaimana? Kesalahan fatal itu adalah terkait dengan doktrin ya. Kalau dia mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan dan sebagainya, nah, itu doktrin fatal. Keselamatan satu-satunya tidak melalui Yesus, melalui yang lain-lain bisa, itu fatal, itu doktrin. Itu cukup layak untuk diperkarakan. Kalau persoalannya adalah moralitas misalnya, pelecehan seksual dan sebagainya, atau masalah keuangan, itu cukup layak menurut saya untuk dipersoalkan. Dan itu pun melalui jalur disiplin dulu, teguran dulu, disiplin dulu, didisiplinkan. Tidak langsung langsung dipecat ya. Disiplinkan dulu, ada perubahan enggak, ada pertobatan enggak, masih bisa diterima ya. Nah, kemudian kalau misalnya kasusnya itu tidak fatal. Misalnya kasus yang tidak fatal itu, saya beri contoh misalnya seperti kurang senyum atau terlalu banyak senyum. Kurang senyum kan dianggap sombong. Terlalu banyak senyum dianggap ada maunya, ya kan? Tidak pandai khotbah misalnya, khotbahnya bikin ngantuk ya. Itu tidak fatal sebenarnya. Kurang kunjungan, lalu dia agak membedakan kaya dan miskin, tidak mau terima masukan dari jemaat, gaya hidupnya agak duniawi gitu, kurang disiplin, atau dia misalnya kurang tampan atau kurang cantik misalnya, kurang menarik, atau dia bau keteak gitu, atau terlalu gendut, atau dia terlalu kurus karena selalu puasa, atau dia bicaranya agak angkuh, arogan gitu. Sebenarnya itu hal yang tidak fatal, saudara. Hal seperti itu tidak fatal. Nah, itu sebenarnya tidak jalan keluarnya tidak mesti dilengsarkan. Ya, itu bisa melalui teguran, itu bisa dimusyawarahkan, itu bisa didoakan. Ya, kalau memang tidak mau dengar, kalau saudara sudah tidak tahan lagi, oke, boleh saja kamu mau menyingkirkan hamba Tuhanmu. Asalkan dengan catatan ini, dengarkan saya baik-baik. Catatan yang pertama, kalau kamu ingin melengsarkan hamba Tuhanmu hanya karena masalah-masalah tadi yang saya sebutkan yang tidak fatal itu. Yang pertama, kamu bisa pastikan nggak dia kemana? Itu nomor satu. Setelah dia keluar dari gereja itu, dia mau kemana? Kamu bisa pastikan nggak? Di mana dia melayani? Tempat yang layak atau tidak? Dia akan tinggal di mana? Kebutuhan keluarganya bagaimana? Dicukupi atau tidak? Ketika dia keluar dari gereja itu, dia masih dapat gaji nggak? Bagaimana nasib keluarganya? Semasa dia transisi, apakah dia luntang-lantung atau tidak? Ya, kamu bisa pastikan nggak? Kalau kamu bisa jamin dia tempatnya setelah kamu keluarkan dari situ, ya, rapat majelis,
tanda tangan, kumpulkan jemaat, lapor sinode, singkirkan hamba Tuhan ini. Kamu bisa pastikan dia pergi kemana, tinggal di mana, luntang lantung atau tidak, bagaimana kebutuhan hidupnya. Kalau kamu bisa jamin ada tempat yang baik untuk dia pindah, kebutuhannya tetap kamu perhatikan, keluarganya tidak luntang lantung, tidak menggelandang, kamu bisa topang hidupnya sampai keadaannya stabil, silahkan saja kamu mau lengserkan dia. Itu catatannya. Tapi kalau kamu tidak bisa menjamin dia akan pelayanan di mana, kamu main usir-usir aja, kamu tidak jamin kebutuhan hidupnya, dia luntang-lantung menggelandang di sana sini dan sebagainya, kamu dosa besar. Dan kamu akan berhadapan dengan bosnya. Siapa bosnya? Tuhan. Ingat baik-baik ini. Ingat kisah Musa, ketika Musa diprotes oleh Miriam dan Harun protes Musa, Tuhan marah sama Miriam dan Harun, dan Miriam kena penyakit kusta. Ingat kisah bagaimana Elisa ketika dia naik ke bukit di daerah Betel, ada anak-anak yang keluar sekitar 42 anak, itu berkata kepada Elisa, mengolok-olok Elisa. Mereka bilang, naiklah botak, naiklah botak, naiklah botak. Apa yang terjadi? Elia menoleh ke belakang dan Elia kutuk mereka, 42 orang anak itu. Keluarlah 2 ekor beruang mencabik-cabik anak-anak itu. Hati-hati kamu, kalau kamu main sepak-sepak hamba Tuhan kayak bola, sepak sana sini, dan kamu memperlakukannya dengan tidak adil, dan kamu main singkir-singkirkan hamba Tuhan, kesalahannya tidak fatal, Tuhan masih mau dia di situ, tapi kamu lawan Tuhan, dan kamu main singkir-singkirkan, hati-hati kamu bisa dikutuk oleh Tuhan. Saya sudah lihat banyak orang yang melawan hamba Tuhan ketika hamba Tuhannya tidak melakukan kesalahan yang fatal, hanya dicari-cari kesalahannya, disingkirkan karena dia tidak pandai khotbah, dia kurang senyum, dia agak sombong kelihatannya, dia agak duniawi dan sebagainya. Itu kan tidak fatal, saudara ya. Nah, orang-orang yang mempersulit hamba Tuhan, hidupnya juga sulit, ekonominya sulit, kena musibah dan sebagainya. Saya sudah lihat, saudara. Hati-hati, kamu mau ambil resiko itu atau tidak? Berani nggak ngambil resiko itu? Main singgir-singgiran hamba Tuhan. Itu resiko yang akan kamu tanggung. Dikutuk oleh Tuhan. Sebab bosnya adalah Tuhan. Hati-hati kamu. Jadi saya beri peringatan kepada kamu yang ingin menyingkirkan hamba Tuhan, pikir baik-baik. Kalau takut mengambil resiko dikutuk Tuhan, mendingan nggak usah. Ya. Kecuali saya bilang tadi, kalau misalnya ya gereja itu sudah tidak ada kemajuan sama sekali, betul-betul sudah mendek, sudah stagnasi, oke, pindahkan dia kemana, tapi pindahkanlah dengan baik-baik, ya. Pastikan dia kemana, bagaimana kebutuhannya selama dia pindah, sampai dia stabil. Jangan sampai dia menggelandang, luntang-lantung sana sini, ya, itu kamu dosa loh. Ingat baik-baik, ini pesan saya, hamba Tuhan itu bukan bola yang seenaknya kamu bisa sepak sana, sepak sini, sepak sana. Dia itu manusia, dia itu utusan Tuhan. Dia itu seperti malaikat di dalam hidupmu yang memberitakan kabar baik kepadamu. Ya, enak aja kamu main sepak-sepak. Emangnya dia bola apa kamu sepak-sepak? Ya, ingat ini baik-baik ya. Kalau kamu tidak mau ambil resiko, kamu yang pindah. Cari gereja lain. Nggak usah pusing-pusing. Itu. Tapi kalau kamu nggak tahan lagi, singkirkan dia. Oke, dengan catatan itu seperti saya bilang tadi. Kalau kamu bisa penuhi itu, silahkan singkirkan hamba Tuhan ya. Ya. Ada sebuah gereja yang hamba Tuhannya memang sudah mandek, sudah stagnasi dan tidak ada kemajuan gereja itu, dan majelisnya memang pada akhirnya mempensiunkan hamba Tuhan itu. Menurut saya ya sah-sah saja, tapi mereka tidak serta-merta menyingkirkan begitu saja. Hamba Tuhan itu masih tetap dipakai di gereja itu, masih tetap digaji, diberi tunjangan, dan ada acara-acara khusus seperti perjamuan kudus, membaptis orang, dia masih dilibatkan dan dia masih digaji dan menjadi mentor bagi hamba Tuhan yang baru. Nah, itu bagus, itu boleh dicontoh. Ya. Jangan main sepak-sepak aja lalu dibiarkan menggelandang, saudara. Kamu dosa besar loh, itu hamba Tuhan itu. Saya paling takut berurusan dengan hamba Tuhan, saya paling takut kalau hamba Tuhan itu jadi susah gara-gara kita. Kalau dia tidak salah, dia jadi susah gara-gara kita. Itu kamu dosa besar itu. Ya, ingat ini pesan saya kepada jemaat, hargailah hamba Tuhan, pahamilah posisinya, dukunglah dalam pelayanan. Kalau mau singkirkan hamba Tuhan, pastikan dia kemana dan kebutuhan hidupnya tercukupi sampai keadaan menjadi stabil. Itu kalau kamu bisa jamin, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, jangan coba-coba. Mendingan kamu yang pindah.
Berikutnya pesan untuk para hamba Tuhan. Jangan mudah putus asa dan depresi walau banyak tantangan, gaji kecil, kesepian, kurang dihargai, tidak mampu ubah hidup orang, mengalami penganiayaan, karena seperti ia menjawab semua problem Elia. Seperti saya bilang tadi, Tuhan menunjukkan kepada Elia kebesarannya, bahwa dia sanggup mengatasi badai, ada api yang turun dari langit, ada gempa, ya, ada angin sepoi-sepoi, dalam segala keadaan Tuhan itu ada di sana. Ingat saudara, saudaraku hamba Tuhan, teman-teman, jangan cepat putus asa. Tuhan selalu ada dalam segala situasi dan keadaan. Maka demikian juga ia akan menjawab semua problemmu, membela engkau, menguatkan engkau, memelihara engkau, asal engkau hidup benar seperti Elia. Yang kedua, selalu belajar dan mengembangkan diri. Supaya apa? Supaya bisa memenuhi tuntutan jemaat. Jemaat sekarang itu pintar-pintar saudara. Mereka nonton khotbah di YouTube itu bagus. Jadi kamu harus banyak belajar. Jangan sampai ketika dia mendengar khotbahmu, waduh ngantuk ya, tidak ada perubahan, ya temanya itu kayak itu, sedangkan dia dengar di YouTube bagus. Dia akan bikin perbandingan saudara. Jangan kalah dengan khotbah-khotbah di YouTube. Bikin khotbah yang bagus, kerjakan yang terbaik, mengembangkan diri, selalu belajar. Yang ketiga, selalu introspeksi diri. Nah, ketika Tuhan menjumpai Elia di dalam gua itu, Tuhan bertanya kepada Elia, apakah kerjamu di sini Elia? Kamu kerja apa di sini Elia? Dengan kata lain, Tuhan ingin supaya Elia introspeksi diri. Kamu sih ngapain di sini? Apa yang sudah kamu kerjakan? Ya, introspeksi diri. Ya, sudah giat belum bekerja untuk Tuhan? Elia bilang, aku sudah bekerja segiat-giatnya untukmu Tuhan. Ya, benar enggak kamu sudah giat bekerja Tuhan untuk Tuhan? Nah, udah sering memberitakan Injil atau banyak di dalam zona nyaman? Ya, udah melakukan yang the best belum kepada Tuhan? Apakah sekarang saudara sudah agak berhasil menjadi sombong atau sudah menjadi agak duniawi, sudah mulai cinta uang dan sebagainya, membedakan kaya dan miskin, tidak mau dinasehati? Saudara harus introspeksi diri. Ya, itulah yang membuat kita jatuh dan disingkirkan oleh jemaat. Ya. Karena kita tidak mau introspeksi diri. Belajar rendah hati, mau dikritik dan terima masukan. Saya lihat banyak hamba Tuhan itu disingkirkan dari tempat pelayanan karena mereka tidak mau rendah hati, tidak mau dikritik, tidak mau terima masukan. Ya, kalau jemaat kritik kita, Pak khotbahnya itu terlalu panjang Pak, ya kita pendekin sedikit. Ya Pak khotbahnya itu terlalu keras, ya kita lembutkan sedikit. Ya, ada waktunya kita keraskan, kan gitu, bisa disetel. Pak misalnya pembangunan itu sekian kali sekian aja bangunannya, kita dengar lagi jemaat yang lain bilang sekian kali sekian, kita nggak usah arogan menuruti kemauan kita, ya kita ikuti aja. Kalau itu tidak terlalu fatal mempengaruhi, ya kita ikuti aja lah ya maunya kalian apa, ayo kita kerjakan sama-sama gitu. Dengar masukan-masukan saudara. Nah, banyak gereja pecah, bahkan ada gereja yang saya tahu pecah 4 kali karena persoalannya sepele sebenarnya. Gembalanya tidak mau terima masukannya pun sepele-sepele, tentang sekolah minggu, tentang pembangunan. Itu menurut saya masalah sepele semua. Dia tidak mau terima sama sekali masukan, akhirnya jemaatnya 4 kali pecah. Kemudian selalu berpikir positif dan tidak mempersoalkan hal sepele. Ya, misalnya kalau jemaat kita ngusulkan ini, ngusulkan itu, dan itu kita bisa kerjakan, ya kerjakan aja saudara, nggak usah hal sepele-sepele seperti pembangunan dan sebagainya. Itu aduh, saudara nggak usah terlalu dipersoalkan dan bertengkar-tengkar dengan jemaat ya. Yang penting semua beres, sudahlah kerjakan sama-sama, yuk gitu. Berpikir positif aja ya. Ya, kemudian pelayanan harus dipandang sebagai berkat kasih karunia Tuhan dan bukan beban. Ingat ya, pelayanan itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan pilih saudara itu saudara orang istimewa. Jangan dianggap sebagai beban. Itu adalah sebuah berkat. Kemudian bersandar dan berserah, ikuti pimpinan Tuhan setiap hari. Di mana Tuhan mau bawa kita, seperti apa mengembangkan pelayanan dan bagaimana ke depannya, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin hidup kita dalam pelayanan. Nah, saudara, itulah yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan firman Tuhan ini boleh memberkati saudara. Hamba Tuhan juga manusia. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan jangan samakan dia dengan pisau belati. Itu kata Candil, ya, seorang rocker Indonesia. Dan saudara-saudara, mari kita maju bersama-sama dalam pelayanan agar gereja Tuhan semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.